Baik Bapak Ibu, sebelum saya melakukan sosialisasi, saya terlebih dahulu mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini mengikuti acara kita, walaupun begitu banyaknya kegiatan dan tugas yang harus kita selesaikan. Jadi saya pribadi berharap Bapak Ibu dengan ikhlas untuk bisa bersama dan mengikuti budaya positif yang nanti akan saya sosialisasikan. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bilang hai, Bapak Ibu bilang halo, gitu ya. Kalau saya bilang halo, Bapak Ibu bilang hai. Ya, kita tes ya, biar kita semangat pagi ini. Halo. Yang saya ambil dari IG seorang fasilitator, instruktur, seorang instruktur.
mengembangkan di dalam aktivitas kita sehari-hari. Ada model satu hanya memberikan catatan, misalnya begitu. Kemudian model kedua tadi bagaimana seorang guru memberikan video-video dan contoh. Nah, tapi yang ketiga itu praktik langsung. Jadi menurut Bapak Ibu kira-kira yang mana? Tipe yang saya itu yang mana begitu? Mungkin ada yang ingin berkomentar? Ini biasanya guru seni. Biasanya kalau guru seni pasti punya tipe. Ya silakan diskus. Kalau saya ceritanya lebih memilih yang praktik langsung, ya. Karena anak-anak itu bisa langsung lebih memahami. Saya bilang karena sudah langsung terjun ke objek yang praktek itu. Nah, dari apa yang mereka praktekkan, paling tidak anak sudah punya pemahaman. Kalau misalnya ke teorinya bisa dari hasil praktek dari kemudian. Iya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk misalnya. Ya, kalau seni saya percaya pasti memang tujuan akhirnya skill ya. Tujuan akhirnya skill nggak cukup hanya sekedar teori begitu pasti harus pakai. Nah, tapi saya ingin bertanya lagi pengalaman dari guru matematika. Karena kemarin ketika mengumpulkan orang tua siswa itu banyak aduan dari orang tua siswa itu yang kurang paham. Apakah mungkin ada trik begitu ya untuk guru matematika agar saya ingin dengar suara dari Bu, maaf ya kalau saya suka menunjuk dari Bu Susi. Kira-kira kalau Bu Susi tipenya tadi kalau kita hubungkan dengan tipe guru tadi tipe 1, 2, atau 3 ya Bu Susi yang menurut Bu Susi lebih baik. Ini lebih cenderung ke mapelnya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya pembelajaran untuk matematika itu memang harus ke tipe yang ketiga, langsung terjun dan mengerjakan seperti itu. Karena disitu kalau langsung berarti anak itu bisa langsung paham, kemudian nanti ingatnya lama seperti itu. Jadi kalau pembelajaran matematika memang harus yang ketiga. Karena kalau hanya menonton video, biasanya anak-anak itu banyak mengantuk seperti itu kan. Kalau memang kembali apa hasil dari video itu, anak-anak belajar gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Susi. Kita beri tepuk tangan juga buat Susi yang luar biasa sekali. Dan saya percaya ya Bapak Ibu, guru SMP 2 itu memang guru-guru hebat yang selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih pro ke siswa. Walaupun kita belum mengenal adanya guru menggunakan begitu ya. Tapi SMP 2 ini kalau saya lihat memang semua guru itu sudah terkondisi. Jadi anak-anak itu lebih cenderung mereka paham dan bisa mengingat dengan baik. Nah, jadi alangkah bahagianya. Tapi tadi di awal kan dikatakan baru selesai tapi kok nilai anak-anak tidak bertambah begitu, tidak menunjukkan nilai yang baik. Nah, apa ini yang salah? Nah, tapi sekali lagi kalau menurut pemerintah sekarang, menurut orang BPMP yang selalu memberikan arahan ke kita, itu sebetulnya bukan akhir, tapi proses. Nah, jadi bagaimana proses itu bisa kita berikan dengan baik, hingga nanti hasilnya juga harapan kita baik, walaupun pada kenyataannya tetap begitu. Ada anak-anak dalam kondisi yang mungkin sedikit kewalahan di dalam mengerjakan soal-soal yang berbasis tipe-tipe kemarin begitu ya. Nah, tapi saya percaya bahwa Bapak Ibu itu hampir semua mata pelajaran itu menggunakan tipe yang ketiga. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut. Ya, sebelum itu kita ice breaking dulu. Ini ice breaking yang saya dapatkan dari pelatihan kemarin. Bagaimana kita akan menebak usia. Nah, bagi yang sudah tahu nanti akan menjawabnya ya. Yang tidak
Amin. Yang mau jadi teruji coba gitu. Bu Pika, boleh? Iya, nggak apa-apa. Bu Pika situ aja. Bu Pika pakai mic-nya. Bu Pika lihat, kita akan tebak tanggal berapa Bu Pika lahir. Nah sekarang Bu Pika tolong lihat di kolom A ya Bu Pika ya. Di kolom A Bu Pika perhatikan setiap angka yang ada di sana. Ada 3
kita simpan, kita jumlahkan. Yang D kita simpan juga jumlahkan. Jadi jumlahkan semua 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 jumlahnya 15. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk prinsip membuat kartu itu adalah tadi bilangan pangkat. Jadi 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1 itu 2, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16. Jadi nanti untuk angka berikutnya itu tidak menjumlahkan dari angka-angka yang pertama kali. Seperti itu kalau misalnya Bapak Ibu mau membuat kartu tersebut. Terima kasih. Oh, belum paham. Jangan sampai sosialisasi. Oh ya, belum. Ternyata ini memang selalu penasaran ya. Belum pas rupanya. Ini oleh-oleh dari kami pelatihan literasi numerasi kemarin. Nah, jadi ini oleh-olehnya. Bu Pika lahir Simpan ya, tanggal? Ya, Rika simpan ya, Rika simpan tanggal lahirnya. Di A ada tidak? Tidak ada. Di B? Ada. Bu Rika simpan angka 2. Jadi di setiap pojok kiri ada kotak, ada angka. Ketika di B kita punya, berarti kita hanya menyimpan angka 2. Nah, kemudian yang C, Bu Rika punya nggak? Tidak. D? Ada. Nah, tadi 8. Tadi 2 tambah 8, 10. Di E ada nggak? Nah, 10 tambah 16. Berapa? Iya, jadi yang hebat ini sebenarnya orang yang menemukan guru ahli matematika ini yang hebat. Jadi kita ada iya. Gitu. Jadi ini yang dinamakan life skill ya. Jadi matematika itu sebenarnya sesuatu yang menarik, yang tidak perlu kita takuti. Selama ini kita mindset kita selalu mengatakan angka-angka itu menakutkan, gitu. Nah, tapi ternyata angka-angka itu bisa menjadi sebuah hiburan. Iya. Nah, ini yang harus kita terapkan ke siswa-siswa kita bahwa matematika itu mengasihkan. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Ini intermezzo tadi ya. Iya, baik kita mulai ke pemahaman apa itu sebetulnya budaya positif. Nah, di sini saya sudah membuatkan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu. Di kolom yang pertama, apakah yang dimaksud dengan disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal? Nah, saya rasa Bapak Ibu sebagai seorang pendidik sudah paham betul, mulai dari jadi pelajar, mahasiswa sampai ke jadi seorang pendidik begitu ya, sudah paham apa itu namanya disiplin dan apa itu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini hanya istilahnya aja, nilai-nilai kebajikan, ya baru dengar gitu ya, padahal sudah sering kita lakukan. Kemudian yang kedua, apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Mungkin dari 3 kata ini yang baru familiar di telinga kita, kata apa? Restitusi, ya. Kalau hukuman itu sudah biasa, kemudian konsekuensi juga sudah selalu kita lakukan, kita dengar. Nah, namun restitusi, mungkin ini yang nanti harus kita jaga. Kemudian yang ketiga, bagaimana merumuskan keyakinan kelas. Nah, jadi dalam keyakinan kelas itu kemarin pertama kita punya CGP Bu Yuni. Nah, Bu Yuni sudah menerapkan keyakinan kelas. Kemudian kemarin Leni juga sudah menerapkan keyakinan kelas. Waktu zaman Bu Yuni namanya masih kesepakatan kelas ya. Nah, tapi giliran Bu Leni sudah berubah menjadi keyakinan kelas. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lain juga sudah menerapkan keyakinan kelasnya. Karena ketika lomba kemarin kita sudah diminta untuk membuat keyakinan kelas. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, mungkin ini nanti akan sedikit dijelaskan, walaupun kemarin kita sudah mendapat penjelasan dari ini ya. Baik, yang keempat, apa yang Anda pahami terkait kebutuhan dasar manusia? Nah, ini juga menjadi pemicu mengapa budaya positif itu kadang-kadang selalu tidak diterapkan hingga membuat buyar peraturan dan
dan kenyamanan yang ada di sekolah kita itu. Nah, kemudian yang terakhir itu 5 posisi kontrol guru. Nah, ini yang harus kita pahami. Kemudian bagaimana kita akan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, jadi ini kalau kita pahami nanti dengan baik, banyak efek positif yang bisa kita dapatkan. Jadi kalau selama ini mungkin kita memiliki alur berpikir yang sedikit keliru, nah ternyata dengan budaya positif yang ada di modul 1.4 ini, insya Allah diharapkan guru itu bisa menjadi teman buat siswa-siswi kita dan mereka pun bisa nyaman. Sebagaimana dalam modul 1 itu dikatakan memang kita ini sebagai guru harus menghamba pada siswa. Nah, ini nanti mungkin akan dijelaskan seperti apa maksudnya, gitu ya. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin berpendapat sebelum saya melanjutkan untuk pertanyaan-pertanyaan pemantik ini, yang ingin memberikan komentar gitu, misalnya mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi tadi. Bapak Ibu bisa memberikan sedikit pemahaman barangkali menurut Bapak Ibu, apakah di sekolah kita itu lebih banyak menerapkan hukuman, konsekuensi atau restitusinya begitu? Boleh mungkin? Baik, terima kasih Ibu. Menurut pendapat saya, kalau hukuman itu sifatnya fisik ya, tapi bisa juga berupa hukuman yang sifatnya edukatif. Kemudian konsekuensi ini lebih berkaitan dengan kesepakatan awal. Kalau kamu melakukan ini yang salah, konsekuensinya ini hubungannya dengan kesepakatan di awal. Kemudian restitusi itu sebagai ganti rugi. Katakanlah seorang murid melakukan coret-coret di meja atau yang ada di sekolah, dan sebagai ganti ruginya kamu harus memperbaiki, kamu harus membersihkannya gitu. Mungkin seperti itu ya. Terima kasih. Terima kasih Memdia, luar biasa sekali ya. Memdia sudah memberikan pemahaman awal, namanya juga pertanyaan pemantik begitu ya. Jadi di mana kita diajak untuk pengalaman kita saja sampai di mana kita tahu apa itu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, terima kasih Memdia. Jadi selama ini memang seperti itu konsepnya. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih rinci seperti apa bentuknya, gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Oke, nah ini dia. Nggak kelihatan. Disiplin positif. Jadi disiplin positif itu diambil berdasarkan teori kontrol dari Dr. William Glasser. Nah, jadi bahwa dalam posisi kontrol itu ada beberapa hal yang akan kontrol, bagaimana yang berhubungan dengan semua perilaku siswa, kemudian bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi justru diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian juga yang ketiga itu model menang-menang, kolaborasi, kemudian realitas kebutuhan manusia. Nah, itu merupakan bagian dasar dari bagaimana nanti kita bisa menerapkan budaya positif itu di sekolah kita. Jadi tidak cukup hanya misalnya ketika kemarin sekolah kita ingin menerapkan peraturan bahwa rambut harus pendek, harus rapi. Nah, sementara sebagai seorang pemegang wewenang gitu ya, yang ada di sekolah ini menerapkan apakah itu hukuman, apakah itu konsekuensi namanya ya, ketika anak-anak rambutnya tidak dipotong
jadi kurang bagus begitu. Nah, ini juga mungkin nanti ketika kita memahami budaya positif itu, hal-hal seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi di sekolah kita. Nah, jadi bagaimana disiplin positif itu sesungguhnya yang diinginkan dari modul 1.4 itu, guru sebagai pionir ya di sekolah itu maunya dibawa kemana anak-anak didik kita itu, supaya mereka mematuhi peraturan yang kita buat, supaya mereka tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan, dan kita melakukan tugas kita sebagaimana mestinya. Nah, begitu. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nih, menurut Ki Hajar Dewantara, karena kita sekolah penggerak, Ibu rasa semuanya sudah paham ya apa sebetulnya tujuan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa kita itu menuntun. Jadi tugas kita itu menuntun saja, tidak usah terlalu memaksakan anak, kamu harus ini. Jadi kalau misalnya mereka hanya bisa melihat 50%, jadi itu kemampuan mereka. Nah, selama ini kan kita suka memaksa, alah kamu itu aja nggak bisa. Nah, kan seperti itu. Nah, ternyata pendidikan perlu Ki Hajar Dewantara itu tidak harus paksa memaksa gitu. Jadi kita hanya menuntun. Bagaimana menuntun anak menemukan jalannya, bagaimana mereka bisa memahami. Jadi memang kalau dilihat diferensiasi itu sangat bagus sekali kalau kita terapkan. Jadi anak-anak tidak akan merasa dirinya terzolimi begitu. Nah, kalau mereka sudah merasa nyaman tadi, ya insya Allah pasti hasilnya akan lebih baik. Jadi sekali lagi saya tekankan di sini bahwa kita itu hanya menuntut bagaimana anak-anak itu menuju kodratnya masing-masing. Mungkin dia mau jadi pelukis nantinya, keinginan dia begitu ya, makanya dia betul belajar seni budaya misalnya. Tapi ya nggak tahu juga nanti perjalanan nasibnya, apakah dia akan menjadi seorang pelukis. Ya walaupun dia tidak menjadi seorang profesional lukis, tapi paling tidak profesi yang ditekuni dia, tapi dia hobi dalam hal melukis. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak usah terlalu ngotot sekarang ya menjadi guru harus menjejeli anak itu, misalnya ibarat botol, pokoknya harus masuk semua apa yang kita lihat, apakah lubangnya kecil, apakah lubangnya besar, dalam waktu yang bersamaan, durasi yang sama, kita harus masuk pokoknya semuanya ya. Nah, tidak, jadi tidak seperti itu. Jadi daya tampung mereka ke depan. Cara kita memasukkan air tadi bagaimana hingga bisa mereka serap dan mereka mendapatkan manfaat dari air itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya kalau kita berpikir logis seperti itu, seperti apa yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara, insya Allah kita nggak makan hati ya. Kita selama ini ustaz jadi guru makan hati, tidak. Nah, sekarang justru bahagia, jadi guru itu harus bahagia. Bagaimana kita bisa bahagia, akhirnya anak-anak kita juga bahagia. Oke, jadi apa sih sebetulnya budaya positif itu? Nah, budaya positif itu yang diharapkan dalam modul 1.4 ini yaitu bagaimana nilai dan kebiasaan di sekolah itu semuanya berpihak pada murid. Jadi memang kita harus mengalah sekarang. Kita nggak usah merasa diri kita paling hebat, karena kita bukan satu-satunya sumber pengetahuan buat siswa. Itu harus diakui, karena zaman sudah berubah. Jadi kalau dulu kita sebagai guru di tahun 90-an itu, kita jadi guru itu memang kita satu-satunya sumber. Jadi anak-anak itu akan tahu sesuatu kalau gurunya banyak memberikan pemahaman kepada siswanya. Nah, sekarang enggak. Jadi makanya kita harus berpikir positif tadi, bahwa kita bukan satu-satunya sumber. Anak-anak bisa mendapatkan apa saja. Nah, itu sebabnya kita harus mengubah kebiasaan-kebiasaan kita yang lalu, kebiasaan-kebiasaan kita yang selalu ingin selalu menang sendiri, selalu ingin merasa dihargai, begitu tidak. Nah, jadi kita semua berpihak pada murid. Bagaimana kita akan mendidik mereka menjadi kepribadian-kepribadian yang kritis, kemudian berhormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajaran Pancasila. Nah, sama dengan istilah yang sering kita dengar, kalau anak diajari dengan makian, maka anak akan jadi apa biasanya itu? Menjadi
kamu coba untuk ya tadi protek anak begitu ya. Nah jadi untuk budaya-budaya positif yang ada di sekolah itu ketika sudah menjadi kebiasaan, maka insya Allah nanti akan menjadi budaya di sekolah kita. Lanjut. Nah di sini sudah ada 7 hal. Nah ini yang nanti akan kita kupas ya Bapak Ibu. Bagaimana budaya positif itu, hal-hal apa saja yang akan kita terapkan. Nah pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru tadi. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas. Serta yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, jadi ini semua item-item yang berhubungan dengan budaya positif yang diharapkan oleh pemerintah pada kurikulum sekolah penggerak ini, kita bisa menerapkan ini. Nah, ketika kita sudah menerapkan ini semua, insya Allah aman begitu. Maunya kayak begitu, maunya ya. Tapi pada prakteknya ya tetap, karena namanya anak-anak, mereka sengaja. Nah, tapi kesengajaan mereka kita bisa lihat nanti. Oh, ternyata ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi di rumah atau di sekolah misalnya. Nah, jadi ketika kita berdoman pada ketujuh item ini, insya Allah budaya positifnya akan jalan. Nah, segitiga restitusi misalnya. Nah, jadi segitiga restitusi itu nanti bagaimana kita menyelesaikan masalah ketika anak-anak mengalami sesuatu perbuatan atau tingkah laku yang tidak sesuai. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari nomor 1 ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu gak bosan ya. Ya baik, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini bagaimana kita membangun budaya positif sekolah yang berkaitan dengan peran kontrol guru terhadap siswa. Nah itu tadi. Jadi budaya positif itu kita sebagai guru yang memegang peran kontrol. Bagaimana anak-anak kita itu sebaiknya diperlakukan. Kemudian yang kedua, menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Nah, insya Allah sekolah kita sebenarnya ini sudah semua ya, sudah ada ya Bapak Ibu gurunya yang sudah pro ke anak, kemudian lingkungannya juga sudah nyaman, lingkungan kita bersih, luas, tidak ada sesuatu yang membahayakan anak begitu. Nah, semuanya sudah baik. Kemudian siswa yang mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kalau ini memang namanya dunia anak-anak tadi ya, mereka masih dalam tahap pencarian, mungkin di SMP belum, nanti di SMA mereka akan bertanggung jawab mungkin begitu. Nah, tapi tetap kita sebagai sekolah dasar ini ya, di fase D ini tetap kita berkewajiban memberikan kepada mereka pemahaman bagaimana bentuk bertanggung jawab itu. Nah, jadi ketika nanti mereka sudah masuk ke tahap berikutnya, kan sudah bisa menerapkan. Walaupun pada saat fase D ini kita luar biasa, misalnya nahan perasaan gitu ya tentang anak-anak yang tidak seperti apa yang kita mau, seperti apa layaknya seorang siswa. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, yang kedua tadi disiplin positif. Jadi ternyata disiplin itu ada yang negatif juga barangkali ya kalau ada disiplin positif gitu. Nah, jadi maksudnya di sini bagaimana dalam budaya kita disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu tadi yang media sampaikan di awal, bahwa disiplin itu bagaimana kita dapat membuat orang lain itu menjadi patuh. Nah, jadi setiap sekolah itu semuanya pasti punya disiplin. Disiplin seperti apa yang harus mereka lakukan. Nah, kalau Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa sebenarnya kemerdekaan itu di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Jadi kalau anak-anaknya sudah merasa merdeka, mereka akan disiplin dengan sendirinya. Nah, tapi anak-anak kita kan berarti belum merdeka ya. Mereka mau dijajahin terus. Kalau piket umum mau disuruh-suruh diperintah-perintah begitu, padahal mereka sudah tahu itu sebuah kewajiban. Nah, berarti
situ disiplinnya sudah mulai kuat. Nah, tapi mungkin kita masih butuh beberapa tahun lagi ya, atau kadang-kala tergantung generasinya. Generasi A, generasi B, tahun 2001, 2023 itu beda generasi, beda karakter. Nah, tapi kita tetap jangan pernah lelah, jangan pernah merasa tidak mampu. Kita tetap harus melakukan pendisiplinan ini. Nah, juga di sini disiplin itu ternyata ada dua hal yang mempengaruhi. Ada yang disebut dengan disiplin eksternal, dan yang paling penting itu sebenarnya disiplin internal. Jadi kemarin kami sempat berdebat, waktu bukan berdebat ya, seorang bapak mengatakan bahwa sesuatu itu yang paling besar bukan internal yang mempengaruhi perilaku, tapi justru eksternal. Kira-kira benar nggak Bapak Ibu ya? Misalnya model pakaian gitu, itu yang mempengaruhi internal atau eksternal? Bisa berbagi Bapak Ibu biar saya juga bisa nahan suara. Menurut pendapat saya, kalau dari jenis pakaian mungkin saja bisa mengikuti dari faktor eksternal ya Bu. Misalnya dia berada di lingkungan yang menggunakan jilbab misalnya untuk perempuan, nah bisa saja dia langsung menggunakan jilbab akan ke bawah. Tapi kalau dari perilaku bisa juga dari eksternal, misalnya pada dasarnya dia mempunyai sikap atau perilaku yang baik, tapi mungkin kalau sendirinya berbuat tidak baik, nah bisa saja dia menimbulkan perilaku yang tidak baik bagi dirinya gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Firda. Jadi kalau menurut Bu Firda ini 50-50 ya. Internal juga mempengaruhi, eksternal juga tidak kalah besar yang mempengaruhi perilaku seseorang. Iya, benar sekali. Jadi saya juga sependapat dengan Bu Firda bahwa sebenarnya dari hati itu sudah tahu. Biasanya internal itu memang ya tetap pasti ada eksternal yang mempengaruhi sebelum internal berpikir gitu. Jadi misalnya menggunakan hijab tadi, dia pertama dia mendapatkan pengetahuan dulu. Dari mana pengetahuannya? Itu dari eksternal, bukan dari dirinya. Bukan karena keinginan dia dulu juga. Oh, memang jilbab itu wajib menurut hukum Islam misalnya begitu. Nah, tapi adalah saya belum mau. Nah, yakinnya di dalam orang yang begini, adalah saya belum mau. Tapi ketika dia berada di lingkungan yang penuh muslimah yang berhijab, kemudian juga dia juga melihat oh cantik ternyata berhijab itu tidak akan menyebabkan jadi kayak culun misalnya gitu, jadi kurang modis. Nah, tidak juga seperti itu. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk dirinya berhijab. Nah, jadi memang betul sekali internal dan eksternal itu saling berhubungan ya. Jadi kalau kita berdekatan dengan orang-orang soleh, katanya insya Allah kita menjadi soleh juga. Nah, kalau kita banyak bergaul dengan orang-orang yang munafik, ya mungkin kalau tidak kita yang membawa kebaikan, mungkin kita yang ikut dengan kemunafikan itu. Jadi memang faktor in dan ex itu saling mempengaruhi. Baik, yang kedua. Nah, sekarang kita lihat nih, Bapak Ibu, ada semacam pertanyaan ya, berdasarkan dari pengalaman kita di lingkungan sekolah kita. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu setuju nggak ya? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tergantung ya. Ya, nanti kita lihat ya. Hukuman positif seperti membaca dan membersihkan kelas dapat membentuk
menjadikan anak lebih disiplin. Setuju atau tidak ya? Adanya peraturan kelas atau sekolah menjadikan anak lebih disiplin. Tidak setuju. Keempat, pemberian penghargaan atau hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Nah, tapi sekolah kita sekarang sudah mulai tidak menerapkan ini. Tidak setuju dengan pemberian hadiah. Ini gimana nih Bapak Ibu nih? Ada yang ingin berikan pendapatnya? Hadiah atas prestasi siswa peringkat 1, 2, 3 itu memang disarankan sekarang tidak lagi sesuai dengan kurikulum yang berlaku, karena hadiah-hadiah yang berdasarkan peringkat-peringkat itu tidak berbanding lurus dengan nanti motivasi belajar, karena mungkin ada anak-anak yang kalau nanti nilai 1 atau peringkat saya 1, saya nanti dapat hadiah, berarti saya akan berusaha dengan segala macam cara supaya saya mendapat peringkat 1. Jadi kesannya itu nanti anak-anak tidak bersaing secara wajar, sehat. Nah itu 1. Kemudian penghargaan itu jadi antara setuju dan tidak setuju ya. Penghargaan itu bisa diberikan tanpa sepengetahuan teman-teman yang lain barangkali, untuk menghindari kecemburuannya. Jadi mungkin dari pihak seperti kemarin dia mungkin di antara program di paguyuban itu mungkin boleh punya program nanti berikan penghargaan bagi anak-anak yang berprestasi, tetapi sebaiknya tidak ditampakkan gitu ya, karena menghindari kecemburuan. Kemudian sebaliknya Bapak Ibu guru juga memberikan penghargaannya tidak dalam bentuk barang, tapi penghargaannya bisa berupa apresiasi, bagus kamu belajarnya sudah prestasi kamu sudah meningkat, apapun yang mereka lakukan dalam hal sekecil apapun itu kita berikan penghargaan meskipun hanya dengan kata-kata ya. Saya rasa itu sudah bisa memberikan motivasi belajar pada anak. Saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih Mendia, luar biasa sekali ya pencerahannya. Ya memang selama ini di sekolah kita sepertinya mulai memperlakukan pembiasaan baru yang memang untuk keluar dari apa yang sudah lama kita lakukan itu memang tidak mudah. Memang pasti ada pro dan kontra. Jadi untuk sebuah perubahan itu memang pasti ada pro dan kontra. Jadi di mana asumsi kita di awal bahwa hadiah itu tujuannya motivasi agar anak-anak yang lain gimana nih saya bisa dapat meraih juara 1. Nah tapi di satu sisi yang lain ada anak yang merasa dikecewakan, cemburu. Kenapa saya tidak ditakdirkan seperti dia padahal saya sudah belajar misalnya. Nah jadi memang ada efek positif, ada efek negatifnya juga. Makanya sekarang lebih cenderung yang membiayai sekolah kita tidak memberikan motivasi dalam bentuk barang ya, penghargaan begitu. Jadi motivasinya mungkin kita di kelas bahwa kita berikan semacam dalam bentuk komunikasi gitu ya. Nah jadi memang sekali lagi nanti kita akan lihat nih sebenarnya bagusnya seperti apa ya, budaya positif memberikan penghargaan itu mengapa tidak dianjurkan lagi ya Bapak Ibu. Bu Noli ada yang ingin disampaikan biar Bu Noli semangat nggak ngantuk begitu. Ini kalau orang biasa aktif memang gitu, kalau disuruh duduk dia ngantuk. Nah sekarang coba nih Bu Noli enak belajarnya. Ya baik kita lanjut ya. Nah hal ketiga yang harus juga kita jelaskan itu bagaimana bahwa setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang berbeda. Makanya ada anak yang aktif, anak yang diam misalnya begitu, anak yang selalu operatif, anak yang selalu ceria, atau anak yang selalu ingin diterapkan gitu. Nah ternyata
kurangnya ya. Nggak masuk di sini ya, nggak ada kriterianya ya. Kebutuhan bertahan hidup. Nah ini kalau bertahan hidup ini berhubungan dengan biologis, kemudian primer ya. Kalau dulu di IPS seperti itu ya, kebutuhan dasar gitu ya, makan, minum, papan. Nah itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua kebutuhan akan pilihan. Nah jadi sebenarnya dia diam, dia aktif, dia ceria itu pilihan dia. Mengapa dia ingin ceria? Karena dia ingin mengeksplor diri misalnya. Nah kalau seandainya anak yang diam disuruh tidak mau apa tidak mau, nah itu juga pilihan dia sebetulnya. Nah tapi kita harus cari tahu mengapa hal itu terjadi. Kemudian yang ketiga kebutuhan untuk diterima. Nah, diterima dari kelompoknya. Jadi anak-anak itu kadang-kadang ada dia rela diberi teman-temannya asal dia diterima. Ada yang seperti itu. Nah kemudian yang keempat kebutuhan untuk merasa senang. Nah alhamdulillah di tahun ini kita kelas 9 itu nggak ada yang anak-anak dalam tanda kutip harus diperhatikan khusus begitu ya, tidak ada. Nah berarti mereka semuanya baik-baik saja. Iya, kecuali Rasya. Rasya tidak masuk tadi di dalam ini kriterianya. Kita mau masukkan dia mau kriteria yang mana? Nggak ada. Nah kebutuhan akan kemampuan atas kemampuan. Nah jadi kadang-kadang anak itu berlaku tidak sesuai dengan harapan kita karena ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Nanti kita akan lihat kasusnya ya Bapak Ibu. Nah ini tadi kebutuhan dasar manusia, kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, kebutuhan untuk menghadap, kebutuhan untuk kasih sayang, kebutuhan rasa aman, dan kebutuhan psikologis. Nah, fisiologis. Jadi ini sebenarnya kebutuhan dasar manusia tadi. Jadi dia ingin diakui, ingin mengaktualisasikan diri. Jadi hingga makanya dia tadi kalau belajar jalan-jalan ribut-ribut sekarang Unismu enggak menemukan lagi anak yang seperti itu. Masih ya kelas 7 yang itu ya. Anak yang aktif begitu ketika kita mengajar mereka dia semua tapi positif kan Bu ya. Aktifnya aktif yang positif. Ya, baik, kita ada kasus. Nih Bu Roni bisa cermati ya. Saya bacakan ya Bu Roni ya. Ibu Rina, wali kelas 7B di SMP Sakti sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Dodi. Beberapa anak datang mengadu dan mengeluh. Dodi sering mengambil dan memakai pena mereka tanpa izin. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Dodi melakukan semua itu? Nah ini dihubungkan dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Menurut Bu Noli, gimana nih Bu Noli ini menghadapi situasi ini? Pernah kasusnya ini memang pernah menjadi waktu di kelas 9 yang lalu ya? Dulu dengan Dodi, apakah benar atau bagaimana ceritanya, dan bertanya juga dengan anak-anak yang merasa bahwa barangnya diambil dari yang bernama Dodi. Setelah itu mungkin Dodi akan bertanya lebih dalam lagi dengan Dodi, apakah benar dia tidak membawa atau bagaimana. Selanjutnya Dodi akan tanya kasusnya. Kalaupun itu benar, kalau itu tidak benar, ya mungkin anak-anak bisa lebih teliti lagi sebelum menuduh temannya. Nah kalau kita dengar tadi komentar Bu Noli, Bu Noli ternyata sudah paham. Nanti
Apa Susi kan? Ya. Praduga tak bersalah ya. Jadi praduga tak bersalah itu kita terapkan juga pada siswa. Sekalipun memang kita tidak tahu misalnya karena ini seperti apa, tapi kita gali dulu tadi ya, luar biasa sekali Gunoli paham. Berarti itu nanti hal-hal yang kita lakukan dalam segitiga diskusi. Jadi kita tanya dulu, pahami dulu, kita nggak marah-marah. Jadi tadi sekali lagi di awal sudah saya katakan bahwa kita harus selalu bahagia. Tidak ada yang lain yang membuat kita bahagia kalau tidak kita sendiri. Nah caranya itu tadi menganggap semuanya bisa diselesaikan. Ya pekerjaan minta ampun Bu Misbu ya, Masya Allah. Tugas pokok, tugas tambahan, tugas utama, semuanya harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Jadi kalau enggak kuat-kuat kita bisa jatuh sakit. Nah jadi ya selesai, kita nikmati, kita syukuri ya. Yang pertama itu syukuri ya. Luar biasa Bu Noli. Nah jadi itu tadi. Jadi misalnya ketika kita sudah gali ada apa, mengapa. Nah jadi tentu kita sudah bisa memperlakukan anak dengan nyaman. Nah ini masih berhubungan dengan yang awal tadi, bagaimana motivasi internal dan motivasi eksternal itu bisa mempengaruhi jiwa anak juga. Jadi kemarin yang kasus Doni tadi, ternyata dia yang kemarin anak kita yang pernah melakukan kasus itu terjadi lagi di SMK-nya. Dia melakukan hal yang sama. Nah mungkin berarti dia belum mendapatkan penanganan yang membuat motivasi internalnya. Nah internalnya belum keluar. Nah jadi memang ada anak yang karakternya memang butuh waktu yang panjang, ya. Tidak cukup hanya sesaat untuk di fase B. Nanti di fase E dia akan mulai berpikir bagaimana seharusnya. Nah jadi motivasi itu sangat erat hubungannya dengan perilaku manusia. Baik, ini masih ada lagi kasus yang kedua. Saya bacakan. Pak Yusri udah keluar ya. Devi kurang menguasai pelajaran matematika hingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya Pak Susno menanyakan pertanyaan pada Devi, ia menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi dan tiba-tiba menjadi gagap saat ditanya. Seluruh kelas pun tertawa melihat Devi yang berbicara gagap dan terkejut tersebut. Saat itu Pak Susno membiarkan anak-anak tertawa. Hal ini membuat Devi malu luar biasa dan malahan meminta Devi berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kelas semakin gaduh. Anak-anak tertawa melihat Devi memegang ujung hidungnya. Nah, analisisnya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Susno terhadap Devi? Alasannya, kemudian kedua, menurut Anda, tindakan yang dilakukan oleh Pak Susno tersebut termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, kita mulai dari yang pertama ya. Setuju nggak ya? Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya nih, guru matematika tadi ya? Nah, boleh ini berarti ya, bukan ini. Baik, pertanyaan pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Susno terhadap Devi? Menurut saya tidak setuju dengan tindakan Pak Susno. Kenapa? Karena yang pertama harusnya tidak membiarkan siswa lain untuk mentertawakan Devi karena mengakibatkan kelas menjadi gaduh, kemudian membuat siswa itu jadi lebih malu lagi. Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan yang dilakukan oleh Pak Susno tersebut termasuk hukuman atau konsekuensi? Saya anggap itu adalah hukuman. Kenapa? Karena berdiri di depan kelas itu konsekuensi. Hukuman. Karena kalau konsekuensi itu
yang sebelumnya kalau misalnya dia tidak bisa menjawab, dia harus seperti ini, misalnya seperti itu. Nah itu saya anggap itu adalah hukuman untuk yang soal kemampuan. Terima kasih Bu Mina. Ya, terima kasih Bu Leni. Ya, luar biasa Bu Leni tentu sudah paham ya mana itu konsekuensi, mana itu hukuman. Jadi bedanya nanti kita akan pelajari lagi itu apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensi. Jadi kalau Bu Leni tadi tindakan Pak Susno itu termasuk hukuman ya karena tidak ada perjanjian di awal. Ya, baik Bapak Ibu kita lanjut ya. Jadi kalau misalnya kita mengalami kasus seperti ini tadi, apakah kita akan melakukan hal sama seperti Pak Susno? Tujuan Pak Susno itu adalah menghukum, memberi rasa bersalah, begitu malu. Nah, membuat anak biasanya ini ada nanti efek negatifnya ketika kita hukum. Nanti kita lanjut. Sebentar lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, yang kelima posisi kontrol dulu. Ya dua lagi ya, posisi kontrol dulu. Nah, di sini juga sangat mempengaruhi budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, di mana seorang guru itu harus menjadi kontrol bagi siswanya. Ini ada pendapat yang dulu selalu berlaku di sekolah manapun bahwa ilusinya guru itu mengontrol murid, kemudian bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Itu dulu ya. Maksudnya ini ilusi itu ilustrasi yang sudah dulu kita lakukan seperti itu bentuknya. Kemudian orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Nah, jadi hal ini sekarang sudah mulai dikontrol begitu. Tidak masih harus seperti itu. Bahwa orang dewasa itu memilih hak untuk memaksa. Kamu tahu apa? Saya akan lebih duluan hidup daripada kamu. Nah, kita pasti ngomong seperti itu. Nah, ini sekarang sudah harus diminimalisir lagi. Baik. Nah, ini pengertian dari apa itu restitusi tadi. Jadi yang dilakukan oleh Bu Noli tadi pada konsepnya adalah sebuah restitusi. Bagaimana kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita bukan mau menghakimi ya betul, bukan mau menghakimi mereka tidak, tapi kita mau mencari jalan keluar dan jalan keluar itu mereka yang melakukan begitu. Nah itulah nanti yang disebut dengan segitiga restitusi itu. Ya, jadi restitusi itu adalah sebuah proses mencipta bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini Bu Noli sudah melakukannya itu. Nah ciri-cirinya mereka bukan menembus kesalahan, tapi mencari jalan keluar. Nanti mereka akan memperbaiki hubungan, kemudian menuntun untuk melihat bagaimana hal positif yang harusnya mereka lakukan. Sudah paham ya Bapak Ibu tentang restitusi ya? Baik. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon menurut Stefan and Covey. Nah, di situ bahwa dulu realitanya kita selalu mengatakan bahwa kebutuhan kita sama, padahal tidak. Bahwa realitanya kebutuhan manusia itu beda. Jadi sama misalnya dengan hobi makan manis, tidak semua orang hobi makan manis. Nah, kita selalu merasa mengklaim bahwa anak-anak itu memiliki kebutuhan yang sama, padahal tidak seperti itu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran, sebenarnya gambaran yang berbeda. Misalnya ketika melihat kecoa gitu ya, hal yang sederhana saja, melihat kecoa. Si A melihat kecoa biasa saja, tapi si B dia akan loncat, lari ketakutan. Nah, hal ini menjadi dasar bagi kita seorang guru bagaimana melakukan murid tadi. Jadi kita harus tahu sama kecoa ada takut, tidak akan ditelan sama dia gitu. Nah, sebenarnya kita tidak bisa berkata seperti itu. Kita menyadari bahwa setiap manusia itu memiliki gambaran terhadap sesuatu itu berbeda. Nah, jadi kalau kita tidak memaksakan, ya alhamdulillah pasti nanti semua paradigma itu berjalan dengan baik dan budaya positif akan muncul di lingkungan kita. Nah, ini posisi kontrol seorang guru itu apa? Ada berapa posisi kontrol kita nih? 5 ya.
kita mau mengambil sebagai posisi menghukum ini. Yang kedua, nah ini kira-kira nih menurut pendapat ibu nih, mencatat 100 kali di dalam buku. Ini masih ada nggak ya bapak ibu guru kita yang menerapkan sistem ini? Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, misalnya yang terlambat ya. Nah, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi nih? Bu Rumi. Hukuman atau konsekuensi kalau di awalnya sudah kita sepakati mungkin itu bisa dikatakan sebagai konsekuensi ya. Tapi kalau misalnya di awalnya belum disepakati bahwa jika terlambat akan membuat seperti hal tersebut, nanti dikatakan sebagai hukuman. Itu menurut saya. Ya, makasih Bu Rumi. Nah, jadi Bapak Ibu di sekolah penggerak ini sudah paham betul untuk urusan mana itu hukuman, mana itu konsekuensi. Jadi tidak perlu dijelaskan secara detail lagi ya Bang ya. Kita sudah sepakat. Tidak ada lagi. Dulu pertama saya masuk ke SMP 2 ini masih banyak saya temukan ketika datang terlambat masuk ke kelas nih ya, kelas ya, bukan masuk ke sekolah ya. Itu lari keliling lapangan gue, kemudian nggak pakai topi, hormat bendera, masih sering saya temukan waktu baru-baru datang ke SMP 2. Tapi sekarang kok nggak pernah lagi ya. Itu berarti guru-gurunya sudah merdeka semua ini. Kalau gurunya merdeka, siswa-siswinya pasti merdeka juga. Ya, ya baik Bapak Ibu, jadi misalnya mau menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, teman kita dicoret-coret nih, nah terus menggantikan, nah itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Nah, konsekuensi. Nah sekali lagi tadi Bu ya, kalau memang sudah kita sepakati di awal, nah jadi nanti salahnya ya Ibu, nah ini diambil dari tugas guru penggerak. Jadi penghargaan itu bisa juga disebut sebagai hukuman. Nah ini mengapa tadi LMR itu jawabannya, mengapa SMP kita tidak memberikan penghargaan tadi? Ternyata penghargaan itu juga bagian dari hukuman. Mengapa begitu? Pengaruhnya bisa jangka pendek dan jangka panjang. Nah itu kembali ke siswanya. Ketika dia sudah terbiasa misalnya dapat juara 1, kemudian dia turun, nah itu kan akan membuat semacam rasa sakit di hatinya begitu. Nah itu makanya penghargaan itu kadang-kala bisa dijadikan sebagai hukuman buat dirinya. Nah karena dia sudah terbiasa. Oh ada kadang ibu cerita, anak saya biasanya ranking 1 Bu, kok sekarang jadi 17. Ibunya yang stres, bukan anaknya. Nah itu mungkin makanya kita di kurikulum mulai dari kurikulum K13 yang memang sampai kurikulum mereka itu tidak ada ranking. Sebenarnya tujuannya untuk itu, karena sebenarnya secara tidak langsung kita sudah memberikan penghargaan itu, sudah memberikan hukuman kepada mereka walaupun tanpa disadari. Nah ini tadi bisa merusak hubungan, menurunkan kualitas dan seterusnya. Dan yang kedua, posisi kontrol seorang guru membuat merasa bersalah. Nah ini pun kadang sudah kita terapkan. Itu biasanya kita terapkan pada anak kita ya, biasanya anak kandung kalau di rumah misalnya ronaan itu seperti itu. Jadi kita pasti ngomongnya, aduh ibu kecewa sekali sama kamu hari ini nak. Nah misalnya kita sudah memberikan posisi kontrol buat mereka. Kontrolnya buat mereka merasa bersalah. Kadang-kadang memang anak-anak itu ketika kita ini kan kalau kita maki dia malah sakit. Tapi kalau kita lembut, mereka berpikir gimana mau balas kasar ke mama saya atau ibu guru saya, lembut ke saya. Nah ini bisa diterapkan sebagai membuat merasa bersalah. Jadi daripada kita teriak, tegang-tegang dan leher, bisa kita yang stroke, akan lebih baik mungkin kita ubah pola pikir dan kebiasaan kita dengan cara ini membuat merasa bersalah. Saya setuju ini. Kemudian yang ketiga teman. Nah, jadi teman ini bagaimana kita memposisikan
mungkin ini kita bisa mengontrol mereka dengan baik. Kalau kita sudah memposisikan mereka sebagai teman. Nah, misalnya kita nggak usah merasa harkat dan martabat kita jadi jatuh ya ketika kita memperlakukan mereka sebagai teman. Nah, mungkin ini akan membuat mereka, misalnya seperti di Serhasmi, kalau saya lihat dia berteman sama anak-anak itu, jadi dia gampang ya anak-anak jadi di ruangan dia. Nah, ini mungkin sisi negatif dan positifnya begitu ya. Nah, begitu juga dengan anak yang tadi misalnya tidak mentaati peraturan, tidak potong rambut, mungkin kita bisa memposisikan kontrolnya sebagai teman. Kemudian yang keempat itu pemantau. Nah, pemantau itu kita hanya mengingatkan kepada mereka. Nah, misalnya seperti Bu Nori tadi memperlakukan anak yang mengambil pena, kita tanya, kalau pena kamu diambil orang misalnya, bagaimana perasaan kamu? Nah, itu kan membuat mereka, kita sebagai pemantau di situ. Kita tanyakan, mencuri itu baik tidak misalnya? Nah, mereka nanti berpikir, nah kalau apa sanksinya? Kalau dalam Islam misalnya apa sanksinya? Apa konsekuensinya kan begitu? Ya, jadi kita sebagai pengontrol. Nah, yang kelima sebagai manajer. Nah, manajer ini bagaimana kita memposisikan guru itu memang tetap di atas mereka, memperlakukan mereka walaupun manajer itu sebenarnya sebetulnya ya dia yang memanage, dia yang mengatur. Nah, ini berarti sudah 1, 2, 3, 4 kontrol tadi sudah terpenuhi oleh orang yang memiliki fungsi manajer. Jadi dia bisa berhukum, dia bisa menjadikan sebagai teman, merasa bersama dan seterusnya. Nah, ini kasus ini diambil dari modul ya, Bu Reni ya, modul. Ini kasusnya Sabrina hari itu bangun terlambat, berburu sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu warna hitam. Nah, ternyata dia bertemu dengan Pak Lukman. Pak Lukman ini kepala sekolah. Pak Lukman ini akhirnya memperlakukan Sabrina bahwa Sabrina itu melanggar peraturan sekolah karena dia tidak menggunakan sepatu warna hitam. Nah, Sabrina akhirnya diminta oleh Pak Lukman untuk melakukan sesuatu yang membuat Sabrina ini mungkin mengkal jengkel begitu ya. Terus Pak Lukman bilang begini, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Sekarang buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan sepatu sesuai dengan peraturan. Jadi Bapak kepala sekolahnya minta Sabrina buka sepatunya, dia jengkel kan itu. Nah, Sabrina berusaha minta maaf, tapi Pak Lukman tidak mau tahu. Karena Pak Lukman tadi sebagai seorang kepala sekolah merasa bahwa ini adalah tugasnya untuk menerapkan peraturan tadi. Tapi menurut Bapak Ibu, lanjut dalam kasus 2 ini sikap yang diambil oleh Pak Lukman tadi sebagai posisi apa ya Pak Lukman itu? Dari 5 posisi kontrol dulu tadi, menghukum. Iya. Ternyata Pak Lukman mengambil nah, tapi tadi boleh nggak Pak Lukman mengambil posisi menghukum ini? Kalau menurut Bapak Ibu, kalau menurut kita gimana? Boleh tidak? Kalau menurut saya yang harus dilakukan Pak Lukman seharusnya tidak menghukum, tetapi menanyakan kembali kenapa kamu bisa salah memakai sepatu. Kemudian tindakan beliau tersebut saya rasa dianggap menghukum karena nanti dia akan malu dengan teman-temannya dan pasti dia bertanya kan, maksudnya temannya akan bertanya kenapa kamu tidak memakai sepatu, sehingga seperti menyudutkan anak tersebut. Mungkin bagi saya jika berada di posisi Sabrina, hal tersebut akan membekas selama-lamanya sehingga membuat anak tersebut menjadi sangat bersalah. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Bu Rika, analisis yang luar biasa. Nah, jadi kalau menurut Bu Rika
sebagai penghukum. Nah, tapi posisi kontrol sebagai teman barangkali ya. Nah, namun kembali lagi karena memang posisi kontrol menghukum itu ada pada guru, ya boleh dilakukan kalau memang sangat mendesak sekali. Nah, tapi tujuan dari Pak Lumas sih bagus sebetulnya. Benar kata Bu Pika, mungkin dia akan membekas dalam hatinya, ada dendam di sana, walaupun maksud dari Pak Lumas itu baik. Jadi memang kita harus sebagai guru itu bijak ya, memilih dari 5 posisi kontrol kita. Nah, di situ Ibu buat satu, jika Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa sebenarnya yang dituju oleh peraturan harus sepatu berwarna hitam. Kita juga memiliki peraturan seperti itu ya, manakala ada yang ingin memberikan pendapat, kenapa ya kok sepatu harus berwarna hitam gitu. Bu Novi nangkep masalahnya dari tadi. Oh nggak bersuara Bu Novi. Bu Hoki panah ya, mohon Bu. Apa ya Bu, kok peraturannya sepatu harus berwarna hitam? Nilai apa sebetulnya yang ingin di Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kenapa di salah satu sekolah ini menerapkan bahwa siswanya harus memakai sepatu yang berwarna hitam? Mungkin ini jawabannya supaya semuanya sama gitu. Kemudian mungkin warna hitam itu karena siswa-siswa itu kan sekarang ini macam-macam kegiatannya. Jadi dengan semuanya berwarna hitam itu siswa makanya tidak kelihatan terlalu kotor mungkin, karena setiap hari menggunakan sepatu yang berwarna hitam, dan supaya juga untuk keseragaman, kebagusan untuk semua siswa memakai sepatu yang berwarna hitam. Iya, luar biasa sekali Bu Hovana. Kita beri tepuk tangan dulu buat Bu Hovana. Ya, terima kasih, keren. Ya memang seperti itu sebetulnya. Ketika kita membuat peraturan tadi, kita sudah tahu dulu alasannya. Begitu juga nanti ketika kita buat kesepakatan kelas ya Bu ya. Mengapa kita memilih warna hitam? Mengapa kita memilih harus bersih kelasnya? Begitu. Itu bagus Bu. Yang pertama tadi kebersamaan ya. Kebersamaan berarti tidak ada perbedaan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Jadi kalau putih kan kadang-kadang ada yang putih mencolok, ada yang putih bening, ada yang putih tinggi dan seterusnya. Nah kalau kita sudah menyepakati seperti itu, nah itu yang disebut dengan kesepakatan tadi. Hingga tidak akan ada lagi pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang akan dilakukan untuk tidak menerapkan peraturan yang sama. Luar biasa analisa program. Ya, lanjut. Nah, yang keenam itu keyakinan kelas. Nah, Bu Leni waktu itu sudah menjelaskan ke kita bagaimana keyakinan kelas. Ya, jadi di sini saya tidak akan memberikan pemahaman secara detail. Saya percaya ibu-ibu semua kelasnya sudah ada keyakinan. Jadi keyakinan itu memang semacam pendapat dari antara siswa dan gurunya. Jadi mereka menerapkan sebuah keyakinan yang bernilai kebajikan universal. Universal itu maksudnya berlaku untuk semua. Begitu ya Bu Pers ya? Iya. Nah, untuk konkretnya sebenarnya keyakinan kelas itu bukan hanya dibuat oleh guru wali kelas, tapi juga bisa dibuat oleh guru mata pelajaran. Nah, jadi kalau saya perasaan dari saya mengajar jenjang SMA dulu, saya selalu buat kesepakatan waktu itu. Saya buat kesepakatan kelas dengan siswa-siswi ketika belajar dengan saya, kamu harus begini, kamu maunya saya seperti apa. Nah itu sebenarnya sudah saya terapkan waktu saya mengajar SMA dulu. Nah sekarang muncul lagi kesepakatan kelas namanya. Nah jadi itu bagus sebetulnya. Jadi kalau mereka melanggar, kita kembalikan loh, kemarin kesepakatan kita seperti apa. Nah jadi ini tujuannya sebenarnya. Jadi anak-anak diajak untuk bertanggung jawab
Jadi yang buat itu anak-anak. Nanti baru kita simpulkan. Misalnya dilarang mengganggu orang lain, hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah ini mungkin untuk kesepakatan sekolah ya. Jadi jenjangnya itu memang dari sekolah, guru, wali kelas, guru. Jadi kita semua sudah punya kesepakatan masing-masing bersama siswa-siswi kita. Ya saya sudah menerapkan di kelas 9D waktu itu anak-anak diminta untuk menuliskan, kemudian mereka memilah. Jadi yang sama dibilang ini urutannya sama dengan ini, misalnya nanti kita ambil yang umum, yang universal tadi. Nah yang terakhir itu segitiga distribusi. Jadi ini sebenarnya hanya istilah, tapi pada dasarnya guru kita di SMP 2 sudah menerapkan segitiga distribusi ini, di mana yang pertama kita akan menstabilkan identitas. Nah Punori tadi sudah melakukannya, menstabilkan identitas. Jadi kita ngomong nih kalau menstabilkan identitas itu seperti apa ya. Kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu kita buat kalimat-kalimat kepada mereka itu dari praduga tidak bersalah tadi. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, anak-anak kalau sudah disentuh dengan kalimat-kalimat seperti itu, yang tadinya dia mau meles, tidak melakukan, nanti mereka tersentuh. Nah itu namanya validasi, menstabilkan identitas. Jadi bahwa semua kita itu, ibu juga dulu begitu nah, ketika ibu melakukan ini, nah itu kan anak itu akan terkondisi dia. Nah jadi nanti dia bisa mencari solusi sendiri. Kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Nah tanya tadi kenapa? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Nah itu prosesnya. Jadi anak yang kita anggap berkelakuan X tadi bisa kita tangani dengan segitiga restitusi ini. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah kita minta mereka untuk apa ya solusinya? Kalau mereka terlambat, apa alasannya? Apa yang akan mereka lakukan untuk tidak terlambat? Misalnya gitu. Nah kita tanyakan nilai-nilai apa yang perlu kita sepakati di kesepakatan kelas kita misalnya. Nah jadi yang dilakukan Punori tadi sudah luar biasa sekali dan itu sudah termasuk segitiga restitusi sebenarnya. Ya saya sudah melakukan proses segitiga restitusi untuk kelas 9B juga. Ini ada video yang ada. Nah terakhir ketika semua hal yang berhubungan dengan budaya positif tadi sudah dilakukan, insya Allah yang diminta oleh pemerintah bahwa siswa kita itu harus sesuai dengan profil belajar Pancasila semuanya bisa tercapai. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dalam budaya positif ini. Terima kasih atas segala perhatian, kemudian juga kesabaran Bapak Ibu yang menemani saya di sini untuk mensosialisasikan budaya positif saya. Sebelum kita tutup, adakah yang ingin menyampaikan pesan, pendapat ataupun masukan buat saya? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Kami sebagai guru-guru di sini merasa sangat diberikan ilmu dan juga masukan bagaimana cara kita berbuat dan berlaku yang seharusnya yang menjadi tuntutan kita sehari-hari. Yang mungkin guru juga sering melakukan kesalahan yang terkadang tanpa di ruang kontrol, sehingga balik lagi yang ibu katakan, guru juga manusia dan tak luput dari kesalahan. Bisa jadi kegiatan hari ini juga menjadikan motivasi khususnya bagi saya, bagaimana memperlakukan anak yang mungkin beda dengan zamannya saya gitu. Sehingga saya menganggap anak-anak pada hari ini perlakuannya itu tidak akan sama seperti ketika saya menjadi siswa. Hari ini
kegiatan hari ini sangat memotivasi bagi saya. Terima kasih kepada Ibu Dina. Ya, luar biasa kita. Ya, saya juga mengucapkan ribu-ribu terima kasih kepada ibu-ibu yang masih bertahan di sini membersamai saya. Semoga menjadi amal ibadah yang bisa kita dapatkan ya. Baik Bapak Ibu, saya mohon maaf jika terdapat kekurangan, kesalahan kata dan sebagainya. Barangkali masih ada tidak yang mau menyampaikan pendapat? Tidak? Oh, iya. Terima kasih atas kesempatan. Mungkin hari ini kita dapat pencerahan, terutama saya yang bukan bergerak. Jadi ini sebenarnya perlu sekali ya benar-benar menibaskan. Tetapi mungkin untuk sekedar tambahan, kita itu kalau menilai, kalau mungkin memberikan restitusi atau hukuman atau apapun namanya juga harus sesuai, bukan hanya pembelajaran, harus sesuai dengan kodrat anak. Karena tiap anak itu kodratnya berbeda, dan kemudian juga mungkin harus lihat satu-satu juga. Jadi kalau mungkin bukan positif, mungkin efektif untuk anak mungkin anak yang lain mungkin harus ditambah sedikit lah mungkin ya, dengan sedikit ya, mungkin tidak sepenuhnya perlakuan guru zaman dahulu itu salah 100%, atau yang sekarang itu benar 100%, karena tiap anak itu punya basic internal yang berbeda satu sama lain, keadaan keluarga berbeda, ekonomi sosial kecerdasannya. Jadi mungkin kodrat anak bukan hanya jadi anugerah kita untuk memberikan materi pelajaran, tapi juga untuk mendisiplinkan mereka. Jadi kalau misalnya anak kita tahu, oh anak ini mungkin itu tuh pilih jadi gurunya, ini lah yang harus terasa menurut saya. Dan menurut saya tidak sepenuhnya cara guru-guru kita memperlakukan kita itu 100% salah, dan kita pun bisa menerapkannya, cuma mungkin masih tidak juga dengan anaknya. Jangan mentang-mentang sekarang kurikulum merdeka, kurikulum lama itu salah 100%. Itu bagaimana pendekatannya, bagaimana pemahaman, bagaimana kita melaksanakannya. Guru-guru kita zaman dulu juga yang membuat kita seperti ini, mungkin walaupun sesuai zaman ya, tapi menurut saya pilihlah yang membedakan guru itu dengan makhluk-makhluk lain cara memperlakukan anak-anak. Kalaupun ada salah-salah sedikit ya kembali ke logika, guru juga manusia, dan anak-anak juga terlepas dari semua teori, kayaknya kita harus lebih banyak berdoa, karena anak itu juga faktor eksternal internal, tapi mungkin pendekatan juga lain di zaman seperti ini, dan memang seharusnya kita harus mendoakan guru kita, mungkin ya hatinya lembut, gurunya sabar dan sebagainya. Mungkin itu saja tambahan. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Dina atas masukannya. Semoga bisa diterapkan, terutama buat saya pribadi. Terima kasih. Terima kasih Bu Ibu, berikutnya Bapak Ibu ya, luar biasa, penguatan yang luar biasa dari sini kita ya, memang itu sebab. Jadi teori kontrol yang 5 tadi juga ya sudah membebaskan melakukan anak sesuai dengan mereka. Jadi tidak semua anak bisa disamakan gitu ya, yang saya setuju dengan pendapat itu. Ya baik Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam sosialisasi budaya positif di sekolah untuk membuat terlibat. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Devi, kamu sudah tahu mengapa ibu panggil kemari? Devi, kalau ibu lihat beberapa saat ini ketika belajar cenderung mengantuk, kemudian beberapa kali tugas yang ibu berikan itu tidak kamu kerjakan tepat pada waktu. Devin tentu tahu ya, punya alasan ya mengapa Devin melakukan itu. Kemudian ibu
rasa memang banyak ya teman-teman Devin yang juga mengantuk, kemudian kurang fokus. Nah, jadi sebenarnya banyak sih orang yang mengalami hal yang seperti itu. Dan tentu kita punya alasan ya mengapa kita melakukan itu. Kira-kira apa itu alasan Devin sehingga Devin kurang fokus dan selalu keluar kelas ketika belajar dengan ibu? Karena saya tidur larut malam, Mengapa tidur larut malam? karena saya bermain handphone terlalu malam. Terus sorenya apa yang kamu lakukan? Saya capek sore-sore. Soalnya pulang sekolah jam 3:30, saya capek pun saya tidur. Terus Jadi malam saya tidak sempat menjaga tugas ibu. setelah itu kamu main sampai pukul berapa? Biasanya pukul 11 bu. Pukul 11. Berarti di situ kenapa kamu jadi sering mengantuk? Itu karena kamu Bermain handphone terlalu malam. kurang tidur juga ya? Ya, baik Devin. Ketika kita melakukan hal seperti itu, menurut Devin bermain handphone sampai larut malam itu baik atau tidak? Tidak bu. Terus mengapa dilakukan? Hanya untuk kesenangan saja begitu? Itu hiburan. Itu hiburan. Nah, tapi efeknya Devin tidak mengerjakan tugas tepat waktu dan belajar juga tidak fokus. Kira-kira Devin senang tidak dengan tingkah laku, kemudian hal-hal yang seperti itu? Menurut Devin bagus tidak? Apa akan terus dilanjutkan seperti itu? Yakin? Tidak percaya. Kalau memang itu tidak baik, kira-kira apa yang akan Devin lakukan untuk memperbaiki hal-hal yang tidak baik itu? Mengurangi penggunaan handphone dan bermain handphone tidak larut malam dan berkolaborasi dengan teman sekelas agar tugas yang diberikan tepat waktu. Yakin kamu akan menjalankan itu? Sama Bu. Ya, ibu akan tunggu kabar baiknya ya. Ke depan kamu akan lebih fokus lagi. Tentu tadi dengan cara bagaimana ya, Rek? Mengurangi penggunaan handphone. Iya, kita mainnya jangan sampai larut Malam, Bu. malam. Iya, luar biasa Kevin. Jadi terima kasih hari ini Devin sudah mencari jalan keluar yang terbaik buat Devin dan ibu tunggu progresnya hingga Devin nanti bisa mengerjakan tugas juga tepat pada waktunya. Ya, begitu ya Devin ya? Ya, terima kasih.
wabarakatuh.